Selamat pagi, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang keberadaan masyarakat hukum. Perkenalkan, saya Else dan teman saya Fernanda. Yang pertama, makhluk sosial. Manusia dikatakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang di dalam hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh manusia lain. Manusia dikatakan makhluk sosial juga dikarenakan pada diri manusia ada dorongan untuk berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Ada kebutuhan sosial untuk hidup berkelompok dengan orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial artinya, manusia membutuhkan orang lain dan lingkungan sosialnya sebagai sarana untuk bersosialisasi. Bersosialisasi di sini berarti membutuhkan lingkungan sosial sebagai salah satu habitatnya. Maksudnya, tiap manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya untuk bersosialisasi dan berinteraksi. Bahwa manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena beberapa alasan, yaitu 1. Manusia tunduk pada aturan, norma sosial. 2. Perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. 3. Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. 4. Potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia. Yang kedua, pembentukan kelompok. Pembentukan kelompok diawali dengan adanya perasaan atau persepsi yang sama dalam memenuhi kebutuhan. Setelah itu akan timbul motivasi untuk memenuhinya. Sehingga ditentukanlah tujuan yang sama dan akhirnya interaksi yang terjadi akan membentuk sebuah kelompok. Yang pertama, adanya manusia yang secara minimal berjumlah 2 orang yang saling memengaruhi. Kedua, adanya komunikasi antara pihak-pihak tertentu dengan menggunakan lambang-lambang tertentu. 3. Adanya kesadaran bahwa mereka merupakan suatu kesatuan. Interaksi merupakan syarat utama dalam dinamika kelompok. Karena dengan interaksi akan ada proses transfer ilmu dapat berjalan secara yang didasarkan atas kebutuhan akan informasi tentang pengetahuan tersebut. 4. Suatu sistem kehidupan bersama. 5. Terbentuknya kelompok karena memiliki tujuan untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas kelompok dan individu. Pembahasan yang ketiga, faktor-faktor yang mendorong manusia untuk hidup bermasyarakat, yaitu 1. Adanya dorongan-dorongan atau hasrat-hasrat yang merupakan unsur-unsur kejiwaan. 2. Faktor-faktor psikis yang mempengaruhi manusia dalam bergaul dengan manusia lainnya di dalam hidup bermasyarakat. 3. Faktor hasrat harga diri dengan hasrat hidup dengan manusia lain. 4. Hasrat ingin berkuasa. 5. Adanya kenyataan manusia itu adalah serba tidak bisa atau sebagai makhluk lemah. 6. Karena terjadinya habit pada tiap diri manusia. 7. Adanya dorongan manusia untuk mengembangkan keturunan. Keempat, bentuk-bentuk masyarakat hukum. 1. Menurut dasar pembentukannya, yaitu masyarakat teratur, yaitu masyarakat yang diatur secara dengan tujuan tertentu. Contohnya itu perkumpulan olahraga. Kedua, masyarakat teratur yang terjadi dengan sendirinya, yaitu masyarakat yang tidak dengan sengaja dibentuk, tetapi masyarakat itu ada karena kesamaan kepentingan. Contohnya itu pertandingan sepak bola, penonton bioskop. Ketiga, masyarakat tidak teratur adalah masyarakat yang terbentuk dengan sendirinya tanpa dibentuk. Contohnya itu sekumpulan manusia yang baca surat kabar di tempat umum. Kedua, menurut dasar hubungan yang diciptakan oleh para anggotanya. Bentuk masyarakat itu dibedakan menjadi 2. 1. Masyarakat paguyuban adalah masyarakat yang antara anggota yang satu dengan yang lainnya ada hubungan pribadi, sehingga menimbulkan ikatan batin. Itu contohnya perkumpulan kematian, rumah tangga. Yang kedua, masyarakat patembayan adalah masyarakat yang hubungan antara anggota yang satu dengan lainnya bersifat lugas atau yang pokok-pokok, dan mempunyai tujuan yang sama untuk mendapatkan keuntungan material. Contohnya itu firma, perseroan terbatas. Ketiga, menurut dasar peri kehidupan atau kebudayaannya, masyarakat primitif dan masyarakat modern. Masyarakat primitif itu adalah masyarakat yang masih serba sederhana, baik secara hidup, cara berpakaian, peraturan tingkah laku, dan sebagainya.
Kalau masyarakat modern adalah masyarakat yang sudah lebih maju dibandingkan dengan masyarakat yang primitif mengenai segalanya. Kedua, masyarakat desa dan masyarakat kota. Masyarakat desa adalah sekelompok orang yang hidup bersama di desa. Masyarakat kota adalah sekelompok orang yang hidup di kota. Ketiga, masyarakat teritorial. Teritorial adalah sekelompok orang yang bertempat tinggal dalam suatu daerah tertentu. Keempat, masyarakat genealogis adalah masyarakat yang anggota-anggotanya adalah pertalian darah. Yang kelima, masyarakat teritorial genealogis adalah masyarakat yang para anggotanya mempunyai pertalian darah dan bersama-sama di dalam suatu daerah tertentu. Yang keempat, menurut hubungan keluarga. Itu ada keluarga inti yang anggotanya hanya terdiri atas bapak, ibu, dan anak-anak. Yang kedua, keluarga luas yang anggotanya lebih luas dari keluarga inti, meliputi orang tua, saudara kandung, sepupu, paman, adik, saudara, sanak saudara lainnya yang masih ada hubungan darah. Ya, sekian dari presentasi kami. Kiranya teman-teman dapat memahaminya dan bisa mendapat pengetahuan lebih. Terima kasih, selamat pagi.